Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, semoga kondisi kalian dalam sehat walafiat dan terbebas dari asam lambung, GERD dan anxiety. Nah, dan buat kawan-kawan yang masih saja mengalami sensasi-sensasi dari psikosomatis, anxiety dan asam lambung ini, semoga kondisi kalian baik-baik saja dan tetap semangat menjalani hidup, karena ini adalah suatu proses dari diri kita ya, agar kita lebih baik lagi ke depannya. Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih banyak kepada kawan-kawan atau saudara-saudaraku semua yang telah mendukung channel ini. Saya doakan kalian semua cepat sembuh dan cepat baik lagi. Dan buat kawan-kawan yang baru saja bergabung, jangan lupa dukung channel saya ini agar lebih saya semangat lagi ya mengupload video-video terbaru mengenai asam lambung, GERD dan anxiety psikosomatis. Nah, jadi simak ya baik-baik penjelasan saya. Buat kawan-kawan yang masih belum paham masalah panic attack, nah ini saya ketahui dari pengalaman saya bahwa serangan panik dan gangguan panik itu adalah suatu hal yang berbeda. Nah, ini perlu kalian ketahui karena ini saya ketahui dari seorang dokter psikosomatis ya, bahwa serangan panik itu adalah suatu kejadian yang berlangsungnya cuma sekali ya, sekali. Jadi ketika kalian mengalami serangan panik, kalian itu cuma mengalaminya cuma sekali saja. Nah, itu namanya serangan. Tetapi kalau sudah berulang-ulang beberapa kali, paling tidak 4-5 kali dalam sebulan, atau yang sifatnya intens ya, berulang terus ya, dalam sebulan, itu baru dinamakan gangguan panik atau kecemasan berlebih. Nah, dari gangguan panik ini tentu mempunyai gejala-gejala ya. Nah, di sini saya mau memberitahukan ada 13 gejala panik yang perlu kita ketahui semua. Nah, jadi ada 13 gejala panik. Ketika kalian merasakan 4 saja ya, 4 gejala panik itu berarti kalian itu mengalami gangguan panik ya. Artinya ada gejala panik yang kalian rasakan secara intens atau berulang 4-5 kali dalam sebulan biasanya. Nah, itu baru dinamakan gangguan panik. Nah, adapun gejala-gejalanya, yang pertama itu adalah dada berdebar-debar ya. Nah, ini paling menakutkan ini tentunya bagi kalian semua, karena ini sering dikaitkan dengan penyakit-penyakit yang luar biasa, utamanya jantung kan. Nah, ini bisa membuat kita sulit untuk mengendalikan diri, karena ini memang betul-betul sangat berkaitan dengan jantung, karena sensasi dada berdebar itu sehingga kita sulit untuk mengendalikan diri ketika kita mengalami gejala panik attack tersebut. Nah, kemudian yang kedua, berkeringat dingin. Nah, ini juga membuat kita berpikir yang macam-macam, berpikir yang berlebihan, karena keringat dingin ini juga kadang dikaitkan dengan gejala jantung ya. Jadi ketika kita mengalami keringat dingin, entah itu kaki dan tangan ya, tentu kita memiliki pemikiran, wah ini sepertinya jantung ini. Akhirnya kita mengalami kecemasan yang berlebih mengenai kondisi tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga, gemetar ya. Nah, di mana kondisi badan kita ini tidak nyaman, berjalan pun atau dalam kondisi santai pun, kondisi badan kita itu gemetar. Nah, gemetarnya ini sering kita rasakan dan bahkan bisa berlangsung lama ya. Begitu kita merasakan bergetar, tentu akan membuat kita was-was. Nah, ini kondisi yang membuat kita juga bisa lebih panik lagi. Nah, kemudian yang keempat, sesak napas. Nah, ini sesak napas ini tentu juga sangat berhubungan, pemikiran kita mengarahkan kita bahwa kita mengalami penyakit yang berbahaya juga seperti paru-paru, karena
kondisi kita mengalami panic attack akan membuat kita terasa sesak napas. Nah, dalam sesak napas ini tentu membuat kita seperti mau mati ya, karena semakin kita bernapas semakin sulit juga nafas itu masuk, seperti nggak ada nafas ya, napasnya nggak sampai-sampai karena ritme dari pernapasan kita itu lebih intens, lebih cepat sehingga kita mengalami sulit untuk bernapas. Nah, kemudian yang kelima itu adalah mual atau gangguan perut lainnya seperti begah, kembung dan lain-lain. Itu membuat kita juga terasa tidak nyaman karena perut kita itu terasa mengganjal di bagian ulu hati, mengeras ya, ketika kita mengalami panic attack. Nah, kemudian yang keenam, nah ini paling banyak juga dikeluhkan oleh kawan-kawan, yaitu pusing atau keliengan. Nah, kondisi yang seperti ini ketika kita mengalami panic attack, ini juga bisa berlangsung lama ya, karena kondisi kita ketika panic attack itu tentu tenaga kita terkuras karena pikiran itu, otak itu sangat menguras energi. Nah, itu yang perlu kalian ketahui, sehingga kita kadang merasa keliangan karena sudah kekurangan tenaga. Nah, kemudian yang ketujuh, kita terkadang merasa bahwa ini bukan lingkungan kita. Nah, ketika mengalami panik itu, pemikiran kita itu, ini saya berada di mana ya? Ini sepertinya bukan lingkungan yang seperti yang biasa saya jalani dalam sehari-hari. Jadi kita itu seperti hidup di lingkungan lain yang seperti tidak kita kenal. Jadi pikiran kita itu seperti merasakan kita ini orang asing di lingkungan tersebut, karena hal ini cuma dirasakan oleh diri kita, sehingga kita kadang merasa asing di lingkungan tersebut. Nah, kemudian yang kedelapan itu, kita tidak seperti mengenali diri kita. Nah, ini terkadang juga kita rasakan karena ketika kita mengalami ini, seolah-olah pemikiran kita itu mengatakan bahwa dulu saya tidak seperti ini, kok saya bisa seperti ini? Apakah ini diri saya? Ini seperti bukan diri saya. Kemana diri saya yang dulu, ya kan? Pasti diri kalian bertanya seperti itu. Jadi perasaan-perasaan atau pemikiran seperti itu akan mengganggu pemikiran kita, sehingga kita itu lebih termenung ya, kadang terdiam, kadang sedih sendiri, karena kita ini tidak mengenal diri kita, yang dulunya kita ceria, periang, suka bercanda dan sebagainya, suka kemana-mana, tapi sekarang kondisi kita itu lebih tidak mengenali diri kita sendiri. Nah, itu. Nah, kemudian yang kesembilan itu adalah ketakutan apa ya? Ini yang kesembilan ini adalah kehilangan kendali. Kita itu seperti gila. Nah, maksudnya kehilangan kendali ketika kita mengalami sensasi gejala lain seperti jantung, debar-debar, sesak napas, itu kita sulit mengendalikan diri pada saat itu, karena kondisi tubuh kita itu betul-betul dalam kondisi yang tidak pernah merasakan hal yang seperti ini, sehingga menimbulkan rasa takut mati. Nah, karena kondisi dan keadaan tubuh kita yang seperti itu, tentu kita akan langsung berpikir untuk ke UGD untuk mengecek atau memeriksa kondisi tubuh kita, karena kita mengalami satu hal yang luar biasa yang belum pernah kita rasakan dalam pikiran kita dan tubuh kita, sehingga itu kita sulit sekali untuk mengendalikan diri. Nah, karena sulit mengendalikan diri ini, karena akhirnya kita kehilangan fokus ya. Jadi itu tadi yang ke-9. Kemudian yang ke-10, rasanya itu kita seperti mati rasa. Jadi ada bagian-bagian tubuh tertentu kita mengalami mati rasa, seperti yang pernah saya alami. Kadang tangan kanan saya, tangan kiri saya, jadi rasanya itu seperti stroke. Nah, di situ akan menimbulkan pemikiran lagi bahwa ini saya kenapa ya? Apakah saya stroke atau apa? Akhirnya kita cemas lagi pada kondisi tubuh kita, ya kan? Nah, kondisi-kondisi seperti itu semua akan membuat kecemasan kita akan berlebih lagi, karena kondisi itu betul-betul seperti kita mengalami suatu penyakit yang sangat luar biasa, seperti penyakit yang berlebihan dan mematikan ya. Jadi rasa mati rasa itu sering juga kita alami ketika panic attack.
Nah, kemudian yang ke-11 yaitu panas, dingin atau menggil, meriang. Nah, ini biasa terjadi karena kita mengalami suatu peradangan. Jadi ada teman-teman juga yang menanyakan bahwa apakah ini bagian dari asam lambung atau bagaimana. Jadi saya mau mengatakan bahwa kenali dulu sumbernya meriang itu. Kenapa kalian terkena meriang? Apakah kalian mengalami peradangan atau dan sebagainya? Dan apabila ada peradangan, mungkin saja itu dari sumber dari rasa meriang kalian. Karena saya pernah mengalami rasa tenggorokan ya, ada radang tenggorokan dan radang telinga. Nah, kondisi itu membuat saya meriang dan panas dingin karena kondisi itu tadi adanya peradangan sehingga saya mengalami meriang. Nah, kemudian yang ke-12 itu adanya dada nyeri. Nah, dada nyeri ini kadang berpindah, kadang di kiri, kadang di kanan. Nah, ini juga kadang kita kait-kaitkan dengan kondisi seperti penderita penyakit jantung. Nah, ini semua akan memicu lagi rasa cemas kita yang berlebih sehingga kita akan panik. Nah, kemudian yang terakhir, rasa tercekik. Nah, rasa tercekik ini kita itu karena kondisi yang tadi kita mengalami sulit untuk bernapas, dada berdebar-debar, kita itu merasakan rasa tercekik di tenggorokan. Nah, tenggorokan kita itu atau rahang kita itu sepertinya sulit digerakkan, menelan pun susah. Nah, itu kondisi itu juga akan membuat kita panik karena rasanya kondisi itu belum pernah kita alami sebelumnya, sehingga akan menimbulkan kecemasan mengenai kondisi tubuh kita seperti kita mengalami suatu penyakit yang sangat luar biasa, padahal itu bagian dari gejala-gejala dari panic attack. Nah, kekhawatiran khusus bagi penderita seperti kita itu ialah akan timbul rasa khawatir akan terulangnya kejadian ini lagi. Nah, kekhawatiran seperti itu tentunya suatu sangat hal yang wajar karena ini adalah suatu gejala atau sensasi yang sangat luar biasa pada diri kita yang sudah kita alami. Tentu kita akan khawatir hal itu akan terulang lagi sehingga kita akhirnya rasa kecemasan menghantui kita terus. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa ada 13 gejala atau sensasi yang kita alami ketika panic attack. Nah, ketika kalian mengalami 4 gejala dari ke-13 itu dan sering terjadi atau intens, berarti kalian mengalami gangguan panik. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Nah, saya rasa cuma itu ya yang bisa saya sampaikan karena informasi ini sepertinya harus kalian ketahui karena ini saya ketahui berdasarkan pengalaman saya dan dari hasil saya pernah menonton video-video salah satu dokter juga dan saya sesuaikan dengan apa yang pernah saya alami sesuai pengalaman saya, makanya saya berbagi kepada kalian 13 gejala panic attack yang harus kita ketahui bersama ya. Nah, semoga dengan adanya video saya ini bisa membuat kalian lebih baik lagi, bisa membuka pikiran kalian lagi agar kalian bisa berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan kondisi. Tentunya saya berharap semua kawan-kawan yang telah menonton video saya, apalagi mendukung channel saya dengan subscribe, semoga kalian dan kita semua diberikan kesembuhan, pulih dari asam lambung, GERD dan anxiety ini dan bisa kembali hidup normal seperti biasanya, seperti sedia kala, hidup dengan ceria, hidup tanpa beban ya. Nah, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video saya ada manfaatnya dan bila ada manfaatnya jangan lupa subscribe, like dan share. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbahagia. Assalamualaikum.